Sekarang kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada dari Santa Jakarta juga. Netania. Silakan Tania kalau kita sudah siap, boleh dimulai. Oke. Netania Gote itu nice. bagus dia bikin presentasi ininya PDF. Oke, sorry. Buat aku, I actually like how she take the pictures very artistic. Terus cara dia ngaplikasi makeupnya is amazing. Ada dimension, I love it. Dan the black is truly black. I don't know if it's edited or not, but that's good. That's okay. That's fine. Editing is like a part of makeup art juga. Okay. I like it. Hanya saja kenapa Galaxy? Itu sih yang aku pertanyain. Just that one. Why Galaxy? Dan sama tadi sama si penjelasannya pun kayak agak macet gitu buat aku sih. Segitu aja dari aku. Oke, terima kasih Kak Nino. Boleh lanjut dengan Kak bagus gitu kan. Tapi aku agak bingung sama topengnya itu, kenapa ada galaksi, terus maksudnya itu apa, ada kayak kali itu maksudnya apa, aku kurang paham sih maksudnya gimana gitu. Sama maksud ini kan kita temanya itu ini apa tuh, in the wave ya, of new era ya kan. Terus maksudnya dia itu apa gitu, nggak masuk sih, nggak nyambung sih menurut aku gitu. Kalau dari aku gitu. Sama yang galaksinya juga menurut aku kayak kurang pas aja. Galaksi dengan topeng itu nggak ini deh, kurang tepat lah menurut aku. Oke, terima kasih Kak Rita. Boleh lanjut dengan Dia. Iya, pertama kali aku lihat ini simpel banget. Terus mungkin aku nggak kaget gitu ya, karena ada beberapa banyak yang merecreate juga contoh-contoh topeng gitu. Karena menurut aku itu topeng itu adalah sesuatu yang lumayan rumit juga untuk dicontoh bagi pemula maupun yang memang hobi gitu. Jadi emang butuh keluasan dan jam terbang kalau mau bikin painting tentang topeng gitu. Tapi menurut aku dia sudah memberikan sisi positifnya dari filosofinya untuk menjadikan diri kita itu sebagai pribadi yang apa adanya. Itu sih plus dari filosofinya. Aku suka. Oke, terima kasih Dia. Sekarang kita lanjut ke peserta berikutnya. Dari Santa Ursula BSD, Mary Giovanni Lourdes. Kalau kami sudah siap, mungkin boleh langsung mulai. Sekarang kita lanjut ke peserta berikutnya. Dari Santa Ursula BSD, Mary Giovanni Lourdes. Kalau kami sudah siap, mungkin boleh langsung mulai. Oke, point well made, super presentable. Aku suka banget karena dia itu naruh gimana ya? Ini look tuh di gimana ya? Bikin gue bertanya-tanya, dan gue pengen kalau bisa dia post di Instagram, gue pasti bakal baca description-nya. What is this gitu? Kenapa ada awan di mata? What is that? Kenapa why she's crying? That is actually good. In a way, buat penakut social media kayak aku, having people question something, some photos, dan nge-redirect attention langsung ke description, like looking out, what is this gitu. That is actually good. Dan cara dia naruh warna-warnanya and how she used the wig, the crown, the everything, itu sesuai banget sama apa yang dia tulis juga. Gitu. Jadi ini buat aku pas banget semuanya, pas sama apa yang dia tulis, representasi ceritanya dan lain-lainnya, buat aku ini pas. Oke. Terima kasih Kak Nyo. Lanjut. Sama. Kalau aku sih ngelihat ini kayak
ini makeup apa ya, ini maksudnya apa ya, kok ada awan-awan, ada air mata, ada bunga, terus kayak kepala bingung gitu. Tapi pas aku lihat penjelasannya detail banget, benar-benar dia menjelaskan satu persatu apa yang dia tuangkan di wajahnya gitu kan, dengan properti yang juga sangat baik lah dia mempersiapkannya gitu, sampai ke mahkota semuanya. Menurut aku ini art banget, dan penyampaian ke kitanya pun sangat-sangat bagus gitu. Oke, terima kasih Kalita. Dan terakhir dia sekarang. Iya, aku setuju banget sama Kak Minyo dan Kak Edita. Apa yang dia lakukan di sini tuh benar-benar sesuai dengan tema. Ditambah lagi memang dia menunjukkan bahwa dia ini perempuan gitu. Dia sedang menunjukkan sisi perempuan yang ada di era sekarang ini gitu. Jadi menurut aku lumayan bagus, paling sedikit mengganggunya di bagian tengahnya aja, itu terlalu apa ya, kurang jelas lah, tapi overall ini bagus banget. Sekarang kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Ada dari SMA Citra Kasih, Gloria Agatha Hartono. Kalau kami sudah siap, silakan mulai. Yes, I'm ready. Ini cuman pertanyaannya cuma satu dari notes-nya aku, keselarasannya di mana? As in, ceritanya, and then how she put the colors. Karena gini, warna biru dan hijau itu susah banget buat digabungin jadi satu tanpa bikin keduanya look muddy. Sedangkan dia taruh di sana dan sayangnya nggak ada pemisah antara keduanya, nggak ada highlight, nggak ada shadow dan lain gitu. Padahal itu sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi buat aku ini warnanya the black flat gitu. Kalau dari segi makeupnya gitu, itu sangat-sangat disayangkan. Hanya saja tambahannya adalah kekurangan kecocokan antara ceritanya dengan makeupnya gitu. That's it dari aku. Oke, terima kasih Aminyo. Sekarang lanjut dengan Dinta. Dari aku, waktu aku pertama kali ngeliat, aku agak bingung kok biru semua gitu kan. Ada belah, tapi kok biru semua. Pas aku baca pun kayaknya kurang, kok ada biru, tapi ada merah gitu. Itu merahnya apa? Pas aku baca ternyata kayaknya kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Iya kan, kebakaran hutan. Dan aku ngerasa apa yang dia tuangkan kurang sampai ke kita yang lihat gitu. Pun kalau misalkan melihat ini, aku benar-benar nggak sadar bahwa dia itu menggambarkan apa tuh namanya, masker yang ada virus-virusnya. Itu tuh benar-benar aku ngelihat harus kayak berulang kali dulu. Ini apa sih maksudnya? Oh, masker. Mungkin karena permainan warnanya yang kurang terlihat gitu. Semuanya ini warnanya biru dan hijau gitu. Aku jadi kurang paham sih maksudnya gimana gitu. Jadi aku sih. Baik, terima kasih Kalita. Lanjutin India. Iya, aku setuju banget sama kakak-kakak yang lain juga. Menurut aku ini tuh terlalu apa ya, terlalu absurd aja gitu. Kurang mendetail juga, ditambah lagi kurang apa ya, memainkan banyak ornamen gitu loh. Kita nggak mesti cuman painting doang kan mainannya. Kita kan juga bisa banyak aksesoris yang lain. Kenapa nggak coba untuk pakai beberapa aksesoris gitu untuk membedakan atau membuat menarik lah gitu hasil paintingnya. Tapi sih aku suka maksud dari filosofinya itu. Jadi itu aja sih dari aku. Terima kasih India. Sekarang kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada dari Medan, SMA Guding Bumi 1 Medan, Nadia Natalia. Silakan Kak. Okay, got it. Ooh, yes, this is another one that caught my eye. Tapi let's see the sheet. Nadia Natalia.
Color teorinya love. Dia berani sama mainan sama warnanya, but it is quite apple to apple. As in, I'm not really sure why I write that. However, mungkin dari ceritanya kali ya. Like apple to apple is good. Kayak lu ngerepresentasiin something secara belak-belakan, gamblang, fine. That's super nice. Tapi she doesn't really leave much room buat orang mempertanyakan makeup looknya gitu. Yang aku lihat di sini oke, di bawahnya ada COVID, yes. Di atasnya kenapa ada burung gitu. It is so pretty. I can tell you it is so pretty buat aku. Tapi ya itu dia. Kayak komposisinya kayaknya sih aku ini bilang. Like there's no room for me to question the look gitu. Yang bikin aku kayak pengen baca selanjutnya apa nih, pengen mempertanyakannya, what is this gitu. Kayak what the hell is this gitu. Nah itu agak kurang dapat sedikit gitu. But I like it. Oh my god, jadi bingung deh kan, galau. Udah gitu aja dari aku. Gitu saya. Oke, boleh lanjut aja dengan Kak Alita. Terima kasih Kak Ninyo. Pas aku ngeliat ini kayak, wow bagus banget permainan warnanya. Oke, art banget loh pokoknya. Gambarnya juga sangat bagus, bunyinya jelas, virusnya jelas, kita tahu ya itu gambar virus, kita tahu itu gambar bumi, kita tahu gambar burung. Tapi aku agak bingung aja sih, mungkin lebih too much kali ya di sini gambarnya bumi, ada virus, di sini tuh ada gambar apa ya di lehernya, aku kurang paham sih. Maksudnya sebenarnya memang art banget, tapi kayak terlalu too much pun menurut aku nggak begitu baik gitu ya. Kita yang ngeliat pun jadi bingung, ini maksudnya apa? Kenapa ada di leher? Kenapa tiba-tiba ada bulan? Gitu, aku agak bingung aja sih sebenarnya. Kenapa tiba-tiba ada burung? Gitu. Itu sih aku. Tapi sebenarnya bagus, menurut aku bagus banget. Cuman agak bingung aja pas ngeliatnya gitu. Oke, terima kasih Kak Alita. Boleh dilanjutkan Kak Nadia. Iya, pas aku lihat ini sih aku suka banget. Tapi sayangnya terlalu besar bikinan dari artnya ini, sehingga space yang harusnya bisa maksimal jadi minimal gitu loh fungsinya. Contohnya kayak yang di virus-virus itu. Sebenarnya kalau dia emang beneran niat sampai setengah badan gitu, harusnya banyak yang dia bisa gambar di situ. Nggak hanya virus yang dia banyakin gitu. Ditambah lagi menurut aku agak sedikit berantakan aja di bagian wajah atasnya itu, karena dari bumi terus habis itu tiba-tiba ke burung, habis itu ke langit lagi, itu agak kurang smooth aja gitu perpindahannya juga. Cuman aku suka karena dia menjelaskan bahwa kayak gini loh artnya, kayak kalau kita bikin look tuh harus ada ya pakai bulu mata, harus pakai juga cantiknya pakai mungkin mahkota kayak aksesoris gitu. Nah iya ini niat kayak gini, tapi cuman terlalu space-nya terlalu banyak aja sih ngegambar itu. Oke, terima kasih Kak Nadia. Sekarang kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada dari Jones Paul School. Pesertanya bernama Rikuto. Kamu jika sudah siap, dipersilakan. Oke, aku lagi buka. Oke, got it. Yes, Queen. Oh, dang girl. Love it. Aku suka. Hanya saja, wait, give me a moment. Aku penasaran sih sama dia. Kalau misalnya dia ada di sini, aku akan mempertanyakan, what's behind the yellow claw? Is it the yellow claw the band? Or what is it? Karena dia ada mention di essay-nya dia juga kan. What's up with that gitu. Nah, untuk penggunaan kayak material-material di luar make-up-nya I love it. Dia very smooth untuk ngejahit mulutnya dia. Apalagi ya? Terus. And I like that she put like heavy
accessories di pundaknya dia buat merepresentasikan sesuatu. It doesn't have to be like complicated, tapi dia point well made di situ. Dia naruh rantai gitu di sebagai kalung biasa, tapi itu ternyata ada artinya lagi, and that is art supposed to be gitu. Like just however he wanna however he wanna portray things, he can do it, man, gitu. Buat aku, I like it, and yeah, penggunaan warnanya juga aku suka. Just need to have a little bit polished look seperti itu. However, ada satu lagi. Ini mungkin nanti ada satu makeup look lagi yang mengingatkan aku tentang ini. Raising issues di tentang BLM ini, Black Lives Matter, itu harus hati-hati karena ya takut diportray sama orang menggunakan apa ya namanya, isunya mereka aja gitu buat using for clout, katanya tuh kayak gitu. Jadi harus hati-hati menggunakan isu yang benar-benar apa ya, sensitive dan super sensitive, atau terhadap suatu race yang kayak gitu-gitu super sensitive. Jadi harus hati-hati aja sih untuk menaruh itu di kreasi, mau itu make up, mau itu lukisan dan lain. Itu aja sih dari aku. Thank you. Oke, thank you Kang. Sekarang lanjut boleh Kak Alita. Menurut aku, pas aku lihat ini benar-benar bagus banget sih. Dia benar-benar mempresentasikan dirinya tuh seperti dari hati gitu. Mulai dari properti, make upnya, walaupun make upnya terkesan simple, tapi itu didukung dengan properti yang menurut aku tepat sasaran gitu. Seperti dia menjahit mulutnya, ada gunting, itu menurut aku bagus banget sih. Sama bahkan dia sampai memperhatikan ke susu-susunya dengan warna kuning. Warna kuning dia bilang kalau nggak salah perbedaan ya. Yang di apa tuh katanya dari warna kuning. Ya itu pokoknya. Menurut aku itu sangat-sangat sangat kreatif banget. Dan dia berani mengangkat isu seperti ini. Dan emang isu seperti ini kan lagi hot banget ya di era ini gitu. Jadi aku suka banget pertama kali aku lihat dia, wow, hebat sih. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Alita. Boleh lanjutkan ya. Iya, kalau dari hasilnya aku setuju sama yang lain kalau ini dia itu kreatif dan juga sedikit mengedukasi juga. Lalu juga dia memberi motivasi untuk perbedaan-perbedaan yang mungkin kita bisa bilang gender. Ya menurut aku bagus banget. Peserta terakhir ada dari SMA IPK Puri, Michelle Avril. Okay, got it. Michelle. Oh, yeah, this is the one yang aku mau sebut tadi. I like it for the makeup look. It's actually super simple. Memang dia menyanyiakan kesempatan itu, lahirnya sayang banget gitu kan ya. Sayang banget itu nggak di-utilize sama dia. Kenapa disayangkan? Karena gini, aku ngeliat dia cara bikin bekas cakarannya itu ada dimensionnya aja udah bagus. She do it very neatly buat aku ya. On top of that, dia cara naruh warnanya juga it looks nice. Terakhir sih yaitu balik lagi ke masalah BLM, dia taruh di cakaran terakhir kalau nggak salah dia ada tulisan hashtag BLM. It's just something that is so scary to put in art gitu. If you don't know what is it or what's about this BLM, you could be struck as being disrespectful. Just try to be careful about it gitu. Karena buat aku makeup art itu memang penggaung suara ya buat aku gitu. Apalagi ini kayak media yang tepat banget buat kayak ngelampiasin segala di hati gitu ya. Dan tetapi karena itu juga powernya juga sangat besar,
So just be careful in choosing elements yang emang mau diportray, mau ditaruh di muka gitu seperti itu. Karena ini jujur di awal-awal BLM lagi gede-gedenya itu ada banyak banget makeup artist yang bikin hashtag BLM and everything like that. Walaupun dia tidak melakukan blackface, dia hanya tulis kayak gambar logonya aja, itu udah jadi isu yang besar di internet gitu ya, di dunia perinternetan. So I want her to be careful karena aku lihat skillnya dia is actually super good. Just be wise in whatever you put in your art gitu aja. Thank you. Terima kasih ya Mino. Lanjut dengan Kak Elza. Aku lihat si Michelle ini kayak wow, ini simple tapi ngena banget sih. Pas aku baca filosofinya dan aku perhatiin satu persatu bagian goresan artnya dia, aku merasa ini bagus banget walaupun simple dan nggak begitu warna-warni atau seluruh muka digambar sama dia, tapi menurut aku ini aku suka banget sama dia karena apa ya, simple tapi kena gitu, dari filosofinya, dari originalitasnya, dari kreativitasnya, benar-benar menggambarkan 2020 gitu, era banget gitu. Itu aja sih aku. Oke, terima kasih Kak. Dan terakhir dulu silakan. Iya, aku juga suka banget, setuju banget sama yang lain. Dan juga ini salah satu yang menurut aku nggak usah perlu banyak ornamen atau gambar yang emang udah bisa menjelaskan orang lihat tuh filosofinya, oh kayak gini ya, dia sedang membahas apa gitu. Ya kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi menurut aku dia salah satu yang paling bisa menjelaskan orisinilnya karya dia.